Action. Saya baru dengar berita ya. Kalau ada seorang ketua MUI daerah yang dibunuh ketika dia berkendara. Jadi ceritanya ketua MUI ini sedang berkendara di sepeda motor, tiba-tiba dia dibacok oleh seseorang. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang melakukan pembacokan tersebut adalah karyawan dari ketua MUI tersebut yang bekerja di kebun ketua MUI daerah tersebut. Karyawan tersebut merasa sakit hati, alasannya setelah diinterogasi beberapa waktu kemudian setelah ditangkap polisi dan dimintai keterangan, karyawan tersebut mengatakan kalau dia sakit hati kepada ketua MUI daerah tersebut. Kenapa kok sakit hati? Karena ditegur karena dia melakukan pencurian, kemudian ditegur, kamu jangan curi loh. Kalau kamu lagi curi mungkin kalau kamu lagi melakukan pencurian, saya tidak hanya akan menegur dengan kata-kata, misalnya seperti itu. Nah, secara rasional atau seharusnya kan, ambil contoh lah kalau ada orang mencuri, kemudian ketahuan mencuri, kan orang tersebut menjadi takut harusnya. Aduh, saya ketahuan, kan takut begitu harusnya ya. Kemudian apalagi kalau ditegur, jangan curi lagi loh. Tapi kalau kamu curi lagi, saya tidak hanya sekedar menegur. Seharusnya orang yang ketakutan tadi karena ketahuan mencuri itu kan paling tidak dia menjadi takut dan kemudian oh ya, saya nggak melakukan mencuri lagi, atau berterima kasih kepada orang yang menegurnya, nggak langsung mengadukan ke pihak yang berwajib, atau hanya sekedar menegur, nggak melakukan pemukulan atau tindakan lain-lain yang aneh-aneh kan. Harusnya kan begitu, harusnya dia bersyukur bahwa dia hanya dalam tanda petik ditegur telah melakukan kesalahan. Tapi orang ini memang orang luar biasa ya. Dia bukannya takut dan kapok dan berterima kasih dan bersyukur karena hanya ditegur, malah sakit hati dan marah. Ini kan, aduh, bagaimana? Saya berharap sih anak-anak saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, atau bahkan seluruh orang di dunia tidak seperti orang ini, yang sudah melakukan kesalahan, ketahuan, ditegur, dan hanya ditegur, kok malah marah. Ini kan, aduh, kebacut. Namun, dari pelajaran ini, hal yang bisa kita ambil itu harusnya kita mendalami, paling tidak menjadikan ini pelajaran. Kenapa kok orang tersebut bisa seperti ini? Bagaimana dia dididik? Bagaimana orang tua mendidiknya? Nah, kalau misalnya, karena nggak dikatakan ya, saya sudah coba cari-cari, tapi nggak bilang apakah orang ini berkeluarga, apakah orang tua atau segala macam. Nah, itu harus kita telusuri gitu. Bukan dengan maksud apa-apa, kalau perlu orangnya disamarkan saja namanya, disamarkan saja identitasnya. Kita hanya ingin menjadikan ini pelajaran sehingga kedepannya kita tahu bagaimana mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi. Kita selidiki bagaimana kekeliruan orang mendidiknya, gimana apa yang harus diperbaiki, sehingga ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Kan begitu. Karena menurut saya ini kepribadian orang ini ya rusak sekali ya. Salah ketahuan malah sakit hati, malah membunuh. Ini kan aduh, udah nggak ada obatnya jadinya ya. Jadi betul-betul harus ada tindakan dari hanya sekedar menangkap dan memenjarakan orang tersebut. Itu memang sudah harus dilakukan. Di sisi lain kita harus cari apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang seperti ini tidak ada lagi, atau paling tidak dikurangi. Saya berharap tidak ada lagi ya, karena benar-benar terlalu. Jadi nggak kesana lah arahan saya. Mungkin ini
eh, usulan saya kepada semua pihak yang memiliki wewenang agar bisa tidak hanya sekedar memenjarakan, tapi juga mempelajari agar hal tersebut bisa dihindari. Kan begitu ya. Namun lepas dari itu semua, ini kan sudah kejadian yang sangat buruk ya. Untungnya tidak diperparah lagi bahwa orang tersebut beragama non-muslim. Saya membayangkan kalau orang tersebut beragama non-muslim, waduh, nggak sekedar sampai di sana, sayanya nggak sekedar sampai di sananya nggak seperti saya harapkan tadi, kan harusnya apapun agamanya kan harusnya yang diambil adalah bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, dipelajari kenapa kok karakternya bisa seperti itu. Tapi kalau orang tadi non muslim, kejadian selanjutnya itu waduh pasti pembakaran rumah ibadah atau penyerbuan atau hal-hal lain yang dalam tanda petik seharusnya tidak perlu. Atau mungkin itu hanya ketakutan saya juga mungkin sih. Saya berharap itu hanya sekedar ketakutan saya. Namun saya tetap bersyukur, bukan bersyukur ya. Kok kejadian yang buruk bersyukur juga jadi keliru ya. Ya seperti itulah. Saya rasa kalian mengerti maksud saya ya. Saya nggak bermaksud menjelekkan yang lain. Namun apapun yang saya katakan ini hanya kekhawatiran saya melihat fenomena-fenomena yang ada pada bangsa ini. Saya berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Ya, wah, jadi berat sekali ya pembicaraannya. Padahal kita cuma opini kau paham. Sebenarnya. Sebenarnya